Ringkasan meditasi Alkitab kuartal 1 pelajaran ke-8 dengan judul Keutamaan Kristus. Kolose 1 ayat 15-20, teks ini sering disebut sebagai Christ Hymn, nyanyian teologis awal gereja tentang supremasi Kristus. Berikut 6 poin keutamaan Yesus secara eksegesis, beserta implikasinya dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai eikon, yaitu gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15a. Kata Yunani eikon atau gambar bukan sekedar foto atau bayangan, tetapi representasi yang sepenuhnya menyatakan hakikat aslinya. Yesus bukan hanya memantulkan Allah, dia menyatakan Allah secara utuh. Jika Allah itu tak terlihat, maka dalam Yesus Allah menjadi terlihat dan dikenal. Implikasinya, kalau mau tahu seperti apa Allah itu, lihatlah Yesus. Cara Yesus mengasihi, mengampuni, marah terhadap kemunafikan, peduli pada orang kecil, itulah wajah Allah. Iman Kristen adalah hubungan mistis dengan pribadi yang konkret dan berdampak pada hidup realita. Yang kedua, sebagai protokos yang sulung dari segala ciptaan. Kolose 1 ayat 15b. Istilah protokos atau sulung dalam budaya Ibrani lebih menunjuk pada status atau otoritas, bukan urutan kelahiran. Dalam Mazmur 89 ayat 27, Daud disebut yang sulung, padahal bukan anak pertama, tapi artinya yang tertinggal kedudukannya. Jadi Paulus tidak berkata Yesus adalah makhluk pertama, melainkan dia adalah pewaris dan penguasa atas ciptaan. Implikasinya, Yesus bukan bagian dari ciptaan. Dia bukan sekedar nabi, guru moral, atau makhluk rohani tinggi. Dia Tuhan atas realitas. Itu berarti hidup kita bukan milik sistem dunia, tapi milik Dia. Yang ketiga, sebagai en auto, di auto, eis auton, yaitu dimensi penciptaan. Kolose 1 ayat 16. Frasa penting, di dalam Dia atau en auto, oleh Dia di auto, untuk Dia eis auton. Kristus adalah lingkup penciptaan, perantara penciptaan, tujuan akhir penciptaan, termasuk kerajaan, pemerintah, penguasa. Semua ini merujuk pada struktur kosmik maupun kuasa rohani. Implikasinya, hidup ini bukan tanpa arah. Tujuan akhir eksistensi bukan uang, kuasa, dan reputasi, tapi Kristus. Kalau hidup tidak diarahkan kepada Dia, maka kita sedang melawan desain semesta. Yang keempat, sebagai estin pro panton, yaitu pra-eksistensi dari segala sesuatunya. Kolose 1 ayat 17. Kata Yunani memakai bentuk present. Dia adalah, yaitu estin, sebelum segala sesuatu. Ini menunjuk pada eksistensi kekal. Bukan dia dulu pernah ada, tapi dia terus-menerus ada. Ini paralel dengan konsep firman dalam Injil Yohanes 1 ayat 1. Implikasinya, Yesus tidak terikat waktu seperti kita. Dia bukan solusi darurat sejarah. Dia fondasi realitas itu sendiri. Maka iman kepadanya bukan tren spiritual, tapi respon terhadap pribadi yang kekal. Yang kelima, sebagai sinesteken, penopang segala sesuatu. Kolose 1 ayat 17b. Kata sinesteken berarti dipertahankan atau dipegang bersama. Kristus bukan hanya pencipta, tapi juga penopang kosmos. Tanpa Dia, realitas akan terurai. Kalau Dia berhenti menopang, unsur alam kolaps. Implikasinya, keberadaan kita bukan berdiri sendiri. Setiap detik adalah anugerah yang dipelihara. Ini bikin kita rendah hati, tapi juga berani, karena dunia ini tidak liar tanpa kendali. Yang keenam, sebagai kepale, kepala gereja yang sulung dari antara orang mati. Kolose 1 ayat 18. Kepale berarti sumber otoritas dan kehidupan gereja. Sulung dari antara orang mati yang pertama dalam kebangkitan yang tidak dapat mati lagi. Ini bukan sekedar supremasi kosmik, tapi supremasi dalam penebusan. Dia bukan cuma pencipta dunia lama, tapi pelopor dunia baru. Implikasinya, gereja tidak boleh menggantikan Kristus dengan tradisi, tokoh atau sistem, apalagi hukum. Kepala tetap Kristus, dan karena Dia bangkit, kematian bukan akhir cerita bagi orang percaya. Sebagai penutup, Kristus bukan tambahan dalam iman Kristen. Dia pusatnya.
Kalau Kristus bukan yang terutama dalam hidup kita, maka kita sedang hidup tidak sinkron dengan struktur realitas yang sebenarnya, alias melawan arah semesta. Dialah penunjuk jalan menuju pulang ke sumber cahaya, bukan perjalanan menuju keluar ke langit, tapi perjalanan menuju ke dalam, ke pusat kesadaran diri. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab pada hari Selasa depan, tanggal 17 Februari 2026 bersama Pendeta Manuntun Utasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.